Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya barusan mencoba untuk bikin pin message, tapi nggak berhasil. Ya udahlah. Um, Oke, saya sapa dulu beberapa teman yang sudah masuk ya. Ada Ri Happy, selamat malam. Saya sapa dulu. Ada siapa lagi nih? Rit Horamdan, Magenta Skincare, Amar Kebab, Katalog Syahalihah. Oke. Baik, Assalamualaikum semuanya, Bayu Pradana, Kopiki, kemudian ada siapa lagi nih? Ini pada nggak malam mingguan apa? Kok milih malam mingguan sama Pak Bi? Ya, alhamdulillah saya sehat, makasih doanya. Ini memang saya udah tepat 8 bulan ada di ruangan ini, nggak kemana-mana. Cuman 2 kali keluar rapat di kantor sama sekali. Maaf sih lagi nyari ganjelan nih biar nggak miring. Ya daripada sendirian bengong nonton drakor udah kenyang, ya kita ngobrol-ngobrol tentang brand aja ya. Oke, ini saya ganjel biar nggak miring. Oke, baik. Craftaholic ID, Lutfi Asa. Malming cari ilmu enggak lah, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Ren Kreatif, salam sejahtera Pak B. Ini udah pada follow saya atau masih ngintip-ngintip doang sih? Kok banyak nama-nama baru yang saya nggak kenal nih. Estella Durian pinggir jalan. Siap bergabung. Oke, nggak apa-apa. Saturday Night with Pak B. Sehat selalu. Ya. Udah pada follow katanya. Baru follow. Ya, silakan follow. Karena makin banyak yang follow, makin banyak saya bisa berbagi ilmu brand. Karena tanpa kita sadari, brand itu semakin dibutuhkan saat ini. Iya, saya barusan selesai nonton Scarlet Heart. Saya sukanya itu satu, mengikuti pola dari drama Korea, dramaturginya, dialog-dialognya, dan juga teknik lightingnya, kameranya, editingnya itu saya perhatikan. Sebagai praktisi, saya melihat banyak kelemahan juga sebenarnya. Cuma yang bagusnya itu nggak kelihatan norak aja. Kenapa kok Indonesia kelihatan norak itu? Padahal tekniknya ada beberapa yang lebih maju gitu. Mungkin kultur ya, kulturnya juga gitu. Oke, siapa lagi yang belum follow? Wah, Mbak Rini Dwi menyimak Babi. Iya nih, saya sudah nggak kena gataran lagi nih Mbak, laporan nih. Udah nggak kena bintik-bintik merah lagi, cuman bekasnya masih banyak nih. Harus pelan-pelan dihilangin. Oke, ada lagi yang belum follow? Atau perlu saya follow? Nanti kamu saya follow, bingung nanti aninya apa. Oh, suka nonton bola, boleh. Bola itu juga ini, juga apa namanya, ada ilmu bisnis gitu ya. Ibaratnya kiper itu adalah Anda yang menawarkan produk, terus untuk bisa bikin gol ke konsumen, maka Anda perlu pemain gelandang. Udah punya reseller belum? Ini istilahnya Bang Hamdan. Oh ya, ngomong-ngomong nih, besok malam saya
live bersama Bang Hamdan Zulfa, mantan, kita tahu lah ya, mantan ketua MK. Besok saya akan bahas tentang rebranding Syarikat Islam. Itu menarik banget, Ya, Anda harus tune in besok, kalau perlu follow beliau, karena pemikirannya yang progresif, ya, Islam yang progresif, Islam yang kebangsaan banget, sebagai sebagai pewaris dari SI yang memiliki wawasan kebangsaan yang sangat kuat, di mana di SI itulah lahir para founding father. Besok jam 19.30 ya, seperti biasa. Mungkin bisa start 2 jam karena saya tahu sesinya panjang. Tadi saya ngikutin rapat sama beliau dengan pengurus pusat SI. Kelihatannya mereka mengatakan it's time. Serius ya, serius. Jadi pernah saya usulkan itu tahun 2015. Saya usulkan programnya, tapi waktu itu ditolak ya, karena masih ada perasaan perasaan denying. Jadi masih menolak. Nah, begitu masuk pandemi ini, mereka merasa, waduh, ini mau nggak mau harus. Semua emang ada momentumnya ya. Syarikat Islam dibanding ulang, maksudnya gimana Pak Bi? Jadi brand itu kan value ya, brand itu value. Jadi persepsi Anda tentang Syarikat Islam apa sekarang? Pasti itu bekas-bekas dari branding mereka sebelumnya. Akhirnya mereka sadar bahwa setiap 10 tahun memang beda generasi. Boleh dibilang reborn ya, pokoknya silakan saksikan lah. Saya pikir anak muda sekarang perlu karena yang masih bukan awet, yang masih abadi itu adalah value-nya, itu luar biasa. Besok kita bahas itu. Jadi anak-anak muda ini harus tahu nih, supaya nyambung, sejarahnya nyambung. Saya nggak tahu yang hadir hari ini X apa Y generation apa milenial. Saya ngalamin semuanya, saya ini boomer. Di bawah saya ada generasi X. Dulu manajemen dari saya rata-rata generasi X. Saya tahu bagaimana memotivasi mereka. Karena generasi X itu mereka butuh pengakuan ya, Generasi Y itu yang penting mereka bisa main. Ya. Jadi work hard, play hard, generasi Y. Generasi Z agak lebih bebas ya, nggak mau terikat. Nah, post Z itu kan milenial ini betul-betul nggak mau diikat. Jadi kalau zaman sekarang kamu nyari karyawan gitu yang usia 20 tahunan, 21 gitu, 22 itu udah dia yang ngatur, bukannya punya perusahaan yang ngatur. Ya. Jadi apa tuh siswap, saya nggak ngerti. Bahasa Indonesianya apa? Saya nggak tahu bahasa Arab. Ya, jadi dan kalau saya nggak tahu, saya nggak mau ngebahas, saya bukan ahlinya. Mungkin silakan Mas Adrisih KRMN, siapa sih namanya, susah banget. Pasti singkatan. Oke, baik. Saya mulai dengan bahasan saya. Ada 3, zakat, infak, wakaf. Ya. Saya bukan ahlinya, nanti saya salah ngomong, malah nggak enak. Saya tahunya sedekah aja. Oke. Ada yang nanya ke saya, ada yang DM ke saya, ada 3 workshop
yang saya akan mulai minggu depan. Ada satu webinar sebetulnya, kemudian 2 workshop. Ya. Workshop yang tanggal 17 besok itu adalah workshop yang pas banget buat startup. Startup karena temanya itu gara-gara corona ada yang terpaksa di pensiun. Kemudian ada juga yang karena usianya masuk ke usia pensiun ya. Jadi mereka pada galau dan ngajakin saya untuk bikin workshop. Pesertanya nggak banyak sih, tapi ya itu ininya, temanya begitu mulai gini ceritanya. Begitu bangun pagi, Anda baru sadar, oh iya ya, gue nggak punya kerjaan. Kenapa? Karena pensiun. Orang pensiun itu 2 kaget. Pertama kaget karena nggak punya kerjaan. Yang kedua kaget karena pegang uang banyak. Nah itu pensiun. Jadi demikian juga dengan yang kena PHK. Satu hari bangun pagi, terus baru nyadar, iya gue nggak berangkat kerja lagi. Nah bedanya kalau pensiun itu punya banyak uang, tapi bingung mau diapain. Kalau yang kena PHK itu nggak punya uang dan juga punya kerjaan. Ini yang kasihan. Jadi nanti di workshop itu akan saya bahas bagaimana Anda memulai menghasilkan income creation ya. Jadi baguslah kalau Anda punya bakat untuk bikin produk, kemudian bakat jualan, Anda bisa menjadi pengusaha ya. Walaupun mungkin levelnya baru UKM karena belum bisa nyampe 4,8 miliar setahun atau berapa 400 juta per bulan ya. Bagus kalau Anda bisa ke situ. Tapi kalau yang nggak punya produk gimana? Ya. Jadi harus ada income kan. Nah, jadi saya akan mengajarkan nanti di workshop itu bagaimana Anda bisa punya profit 25-30% meskipun tidak punya produk. Itu cocok banget tuh buat teman-teman yang pensiunan gitu ya. Nah, jadi atau teman-teman yang mendadak kena PHK, itu pas banget. Ya pesan saya cuma satu, mau pensiun atau mau dipaksa pensiun kena PHK itu jangan sampai putus asa ya. Karena selalu ada jalan. Ingat bahwa di dalam bisnis itu berlaku pepatah Cina lama yaitu Weiji. Weiji itu singkatan dari Weijiang, which is bencana atau kesulitan. Kemudian ada Jihui. Jihui itu artinya kesenangan atau peluang, kegembiraan. Jadi di balik setiap bencana itu ada peluang. Itu mazhab yang bukan mazhab sih, beliefnya orang Cina daratan dari beberapa abad yang lalu. Jadi mereka mengajarkan bahwa di mana ada bencana, di situ ada peluang. Jadi mental kita jadi kuat. Itu yang saya dengar pada waktu saya mulai bikin usaha sendiri. Yaitu bahwa di mana ada bencana, di situ ada peluang. Jadi banyak orang-orang yang berbisnis itu mencari peluang pada saat bencana.
Misalnya ini ada bencana sekarang ini, bencananya apa? Pandemi apa? COVID gitu. Ya, COVID ini jangan dilihat bencananya, kita lihat peluangnya. Itu yang nanti akan kita bahas di workshop. Nah, apakah sejalan dengan ajaran Islam? Sejalan banget. Karena itu Al-Insyirah ayat 56 ya. Fa inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Diulang 2 kali. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Dan seperti kita tahu bersama, Al-Quran itu bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan karangan kita gitu ya. Itu memang kalimat Tuhan. Jadi kalau kalimat Tuhan berarti janji Tuhan. Allah menjanjikan bahwa di setiap bencana itu kamu harus mampu mencari peluang. Jadi sampai ada hadis ya kalau saya mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu artinya memang ada kesamaan visi ya. Namanya juga kultur zaman dulu itu pasti ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Itu saya membantu teman-teman yang kena pensiun lah. Pensiun dini, pensiun PHK, atau yang saatnya pensiun itu dibukakan lah matanya ya. Bahwa, nah peluangnya itu apa? Nanti kita lihat ya. Peluangnya apa? Dari hierarki need-nya Maslow aja udah bisa kelihatan tuh. Peluangnya ada di mana. Itu tanggal 17, 20, sama 24, 3 kali. 3 kali 2 jam. Itu bersama dengan teman-teman alumni UI ya. Ada bayarannya nggak Pak? Ada. Karena begini, saya ini cari makan, saya ini penghasilannya datang dari praktisi brand. Ya. Mempraktekkan brand. Jadi kalau saya dimintain tolong urusan brand, ya Anda harus bayar. Kalau dimintain tolong untuk urusan di luar brand, itu boleh gratis. Misalnya suruh nyuci mobil, nah itu gratis, nggak apa-apa, karena saya nggak cari makan dari situ. Tapi kalau cari makan, nggak boleh gratis. Sama kalau saya misalnya datang ke tukang bakso yang mata pencariannya jualan bakso. Terus bilang sama tukang bakso, Pak, saya minta gratis dong. Nggak bisa. Walaupun Rp1, Anda harus bayar. Ini adalah perjanjian etika bisnis. Tapi kalau sama tukang bakso, Pak, bisa nggak bantuin saya dorong mobil? Itu nggak perlu bayar. Karena itu bukan cup of tea-nya dia, bukan mata pencarian dia. Jadi kita pegang ya, aturan main ini gitu. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak Abi minta tagline dong, terus saya kasih. Terus dari tagline itu Anda membesarkan perusahaan. Tapi Anda sama saya nggak bayar. Itu namanya zolim. Ya? Saya menghindarkan justru adanya transaksi itu jangan sampai Anda zolim pada saya. Itu urusannya berat. Sama dengan riba. Ya. Oke, ini workshop yang pertama. Jadi tanggal 17, tanggal 20 sampai 24. Itu harganya kalau nggak salah 1,4 terus dapat diskon gitu, akhirnya jatuhnya 990-an lah gitu. Melihat materinya sih sebetulnya termasuk murah ya, karena materinya adalah materi yang dipelajari EG itu yang sampai sekarang nggak bisa tuh. Oke, apa kabar Ge? Udah bisa bikin 15 brand canvas belum? Ini EG ini alumni saya nih. Udah 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Kamu jangan zalim ya sama saya. Sama orang tua nggak boleh zalim. Oke, nah hari Rabu hanya 1 hari sih. Hanya 1 kali doang.
tanggal 18 itu jam, kalau nggak salah jam 3 apa ya. Nanti dilihat lah di bio saya, diklik aja, Linktree, nah Anda pilih situ. Itu sebetulnya acara yang penting banget. Ya, salam kenal ya Ajis ya. Kamu namanya katalog Aisyah Salihah. Namanya aja udah katalog. 2 jam itu webinar sih bentuknya. Mengapa saya bilang penting? Karena kita membahas tentang haki. Membahas tentang bagaimana pentingnya pendaftaran hak cipta. Ya. Jadi di situ yang bicara nggak main-main itu. Ahlinya. Ya, nggak apa-apa, gue cuma bercanda. Oke. Jadi hari Rabu itu kita akan bahas seluk-beluknya haki. Bayangkan, Anda lagi enak bisnis nih. EG misalnya. Wah, udah ngetop, mereknya udah dikenal di mana-mana, pelanggannya juga sudah ada, didatengin sama pengacara. Dikasih surat, Mas EG, Anda harus ganti merek. Karena merek ini sudah didaftarkan oleh Pak B. Nah, mateng loh. Udah semua gairah ya, semua passion diletakkan di brand kita, begitu udah maju, orang lain yang mengklaim. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi saya mau tanya nih, teman-teman udah pada daftar haki belum nih? Ada katalog Aisyah Salihah ini udah dihakikan belum nih? Aisyah Salihah. Udah belum, Jis? Jangan-jangan belum. Ntar ada yang ngeklaim, kamu nangis lagi. Nah, itu seluk-beluknya kita bahas. Cuman 2 jam. Bayar? Iya, bayar. 200-an lah. Sama dengan parkir 2 jam. Kisira udah, oke, bagus. Kisira, jangan sampai kamu didatengin oleh orang terus dibilang, Mbak, siapa ya nama kamu ya? Mbak Ita ya? Mbak Ita kata. Kamu tidak boleh pakai merek Kisira lagi karena sudah didaftarkan oleh Pak B. Nah, belenger loh. Nah, ini buat yang sudah alaina syar'i, ini walaupun sudah masih proses, tapi udah bisa dipakai. Udah aman Anda. Yang belum daftar, mudah dok tidak ya Pak B, daftar haki. Saya ini kentut aja saya daftarin hakinya loh. Semudah itu. Semudah itu. Jadi, nih tolong nih ya, tolong dengerin cerita saya nih. Saya itu kerjaannya bikin brand buat klien saya. Pakai apa Pak B? Pakai tagline. Supaya tagline-nya tidak dicontek sama orang, itu saya hakikan loh, saya daftarkan hakinya. Ya. Haki itu ada 45 kelas. Anda punya restoran, namanya sudah dihakikan. Oke, bagus. Terus ada yang bikin frozen food, pakai nama Anda, tapi dia daftar di kelas frozen food, dia menang. Anda cuma boleh pakai restoran, tapi nggak bisa buat untuk frozen food. Terus dia bikin hijab, didaftarkan, pakai nama Anda nggak bisa komplain, karena kelasnya beda. Itu yang terjadi pada klien saya waktu saya bikin tagline, cuma Bukrim yang bisa begini. Ternyata kalimat itu didaftarkan. Saya hanya mendaftarkan untuk kelas toiletries, karena sabun kan. Ternyata didaftarkan oleh Telkom untuk Flexi waktu itu. Cuma Flexi yang bisa begini. Saya komplain,
Pengacara saya bilang, nggak bisa Pak. Anda cuma mendaftar di satu kelas. Kalau mau melarang semua nggak boleh pakai, 45 kelas lo mesti daftarin. Nah, nyahok loh. Ya. Tagline hijab selfie, saya pakai EG. Itu dari Pak B. Wah, saya biar nggak zalim gimana nih? Ya udah, kamu harus bayar saya, walaupun 1 rupiah. Nah, hilang tuh soal ini. Kita kesepakatan aja. Hubungin Bu Twita aja. Nah, tagline-nya dipakai, ya teh dari Pak B. Argo jalan terus tuh. Ini dua-dua ini alumni saya nih, EG sama siapa? Taita ya namanya. Aku lupa ya. Nah, cara membuat hak klaim bagaimana? Itu daftarin aja. Anda mendaftar, itu ada di, kalau nggak salah, haki.dki .id gitu. Itu Anda bisa ngecek, udah dipakai apa belum gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau ini buat Mbak Ita ya. Aku tuh lupa loh namamu itu siapa sih? Nah, itu Anda udah ikut workshop saya kasih extra mile, namanya extra mile itu kebablasan gitu ya. Kita bablasin, saya kasih slogan atau tagline. Ina, oh ya Mbak Ina, sorry ya. Ingat merek jilbabnya tapi nggak ingat nama orangnya, keren. Oke Mbak Ina, itu extra mile dari saya karena saya lihat Anda sungguh-sungguh dan kelihatan juga potensial, makanya saya kasih extra mile, itu namanya tagline. Nah. Oke, jadi sebaiknya memang didaftarkan. Kalau yang belum didaftarkan, Anda hidup di ujung tanduk. Ini merek Kisera. Itu kalau saya bikin restoran, Anda nggak bisa komplain. Karena Kisera pasti hanya daftar satu kelas ya. Kelas untuk apa? Fashion. Atau ada kelas fashion muslim, nggak tahu. Jadi kalau Anda mau melarang saya menggunakan Kisera, itu Anda harus daftarin 45. Nah itu nanti tekniknya, caranya semua akan diajarin. Sama orang yang ngurus Anda punya ini juga. Itu nggak mahal, cuma 200 berapa gitu ya, 200-an lah. Jadi, tuh kan, iya Pak, untuk fashion aja. Nah itu. Untuk menghindari itu ya, ini nih, bayangin nih. Hanya fashion aja. Ada Kisera. Terus kemudian ada yang daftarin Kisera-sera untuk fashion. Itu bisa loh. Yang deket-deket plesetan-plesetannya itu juga mesti diperhatikan. Mungkin nggak diplesetin jadi Bisera. Mungkin kalau terlalu dekat nggak bisa. Tapi kalau udah agak jauh lumayan, itu bisa. Ya. Oke, jadi teman-teman saya sarankan nih, ini kalau workshop bisa big brain kan masih ada kesempatan lain ya. Tapi kalau yang haki ini saya cuma bikin sekali. Itu juga diminta oleh Prof. Nurul. Prof. Nurul itu ahli nanoteknologi ya. Yang beliau itu sudah mempatenkan karya-karya beliau. Jadi beliau itu concern sama teman-teman UKM yang enak aja tuh bikin merek, kemudian ngurus PIRT, udah gitu terus dijual. Nah, begitu udah gede, jangan lupa loh, ada serigala-serigala menunggu nih. Begitu Anda gede, dibeli. Gitu. Dibeli mereknya. Ingat Koprol? Nah, Koprol itu persis zaman itu sama dengan Yahoo. Persis banget. Koprol itu Yahoo buatan Indonesia.
Nah, gede, tambah banyak, udah mulai puluhan ribu, ratusan ribu yang mendaftar, sama Yahoo dicaplok nih. Terus dikasih 2 miliar, itu tahun 90 sekian. Wah, senang tuh, wah, buat dibeli nih sama Yahoo. Sama Yahoo dimatiin. Selesai itu. Ya. Jadi kalau ada investor mendatangin tuh, harus mikir jelek dulu, jangan husnuzon dulu, suuzon dulu. Maunya apa nih? Ternak duit gua atau mau ngabisin gua? Nah, ini harus tahu nih trik-triknya nih. Bergaul lah sama Pak Bi. Ya, oke. Ini ada lagi nih, suara Arya. Masih di Telkom mau ada keluar nih. Hadir Pak Bi, saya karyawan yang gara-gara Pak Bi jadi buka usaha sendiri. Sip. Tadi saya dengar dari Bu Tita, Arya udah buka usaha sendiri tuh. Keren. Ya. Jadi, bukannya nakut-nakutin nih, tapi kalau ada investor merapat, jangan happy dulu. Ya, happy dulu. Ya. Nah, ngomongin investor itu bisa menjadi exit strategi sebenarnya. Apa tuh exit strategi? Hari Senin saya bahas sama Pak Budi. Senin malam ya, jam seginian lah. Saya akan bahas, saya akan bagi-bagi ilmu istilahnya gitu ya. Wakaf ilmu, apa sih exit strategi? Kira-kira beginilah. Orang masuk ke sebuah ruangan aja, sebuah rumah. Itu harus tahu pintu masuknya mana, pintu keluarnya mana. Ya. Itu masuk rumah loh. Bisa juga lewat pintu yang sama, bisa juga lewat pintu yang lain. Dalam bisnis ini ada pintu-pintunya. Pintu masuknya dan pintu keluarnya. Saya ngalamin, saya bisa cerita. Bisnis saya itu waktu pada jaya-jayanya, itu setahun billingnya 300 miliar. Overhead saya satu bulan itu 2,4 miliar. Itu pengeluaran saya untuk karyawan dan gedung ya. Jadi itu menggiurkan bagi investor. Lalu ada perusahaan jaringan brand agency di dunia yang mendatangi saya. Dia bilang, Pak Bi, saya ambil ya 51%, $10 juta, lu lapor ke gua. Gara-gara saya nggak mau lapor, saya tolak. Nah, kalau saya tahu ilmunya, itu saya jadikan sekalian exit strategi. Gitu. Ini yang hari Senin kita bahas. Tipis-tipis lah ya, kalau detailnya ada di workshop lah. Biasa kalau ini kan apa namanya? Kalau yang live IG ini kan untuk membuka wawasan aja. Pertanyaan saya, ketika Anda membuka usaha, nah ini Mbak Ina deh atau IG, ketika Anda membuka usaha, apakah Anda perkirakan usaha Anda akan sustain atau hidup terus sampai Anda mati? Turunkan ke anak, turunkan ke cucu. Mimpi besar boleh sih, tapi harus logik lah. Karena setiap 10 tahun itu ganti generasi. Setiap 10 tahun ganti generasi, ganti habit, ganti perilaku. Jangan-jangan ganti ritual juga. Jangan-jangan 10 tahun lalu produk Anda itu masih relevan dan top. Begitu 10 tahun kemudian dia menjadi tidak relevan. Itu yang paling ditakuti oleh pengusaha-pengusaha korporat. Ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, Anda harus tahu exit-nya. Apakah ngundang investor untuk bagi-bagi resiko? Atau Anda go public? Supaya resikonya ditanggung sama rakyat Indonesia, publik, yang beli saham.
Itu. Jadi belum tentu investor itu hanya untuk membesarkan. Ada macam-macam. Saya sering kasih contoh kan, mungkin para alumni tahu lah. Saya sering cerita bagaimana Pak Budi Isman menggarap Sari Husada setelah 2 tahun dijual lagi. Nah, nilainya udah besar sekali. Ya. Oke. Teknis bagusnya buat join bagaimana ya? Apa saya ragu sebenarnya buat join? Oh, maksudnya join venture gitu. Ya harus tahu, itu harus lewat valuasi. Jadi, join itu kan sebetulnya dia beli saham kita. Bukan beli sih. Kamu dipinjemin duit. Ini ada beberapa macam lah ya. Ada yang pinjemin duit kamu. Kamu saya pinjemin duit ya. Tapi dalam waktu 5 tahun, saya tarik kembali, dan itu harus 3% dari yang saya pinjamkan. Sorry, 300% dari yang saya pinjamkan. Ada yang seperti itu. Jaminannya apa? Jaminannya ya saham kamu lah. Berapa persen? Nah, dihitung. Tangible value-nya, gedungnya berapa, peralatan berapa, segala macam. Berapa, udah gitu intangible value-nya dihitung juga. Termasuk brand dalamnya. Nah, uang yang di store itu nilainya sama berapa persen dari value yang perusahaan Anda sekarang. Jadi business value-nya dihitung, brand value-nya dihitung. Nah, itu yang akan saya bahas di workshop-nya bareng Pak Budi tanggal 26. Itu kita bahas, kita kupas tuntas gitu. Jadi Anda tahu, masuk ke bisnis punya ilmunya, keluar dari bisnis punya ilmunya. Loh kok Papi tahu? Loh kan saya bukan cuma tukang brand. Ya. Bukannya Papi cuman bikin branding aja. Loh itu kan ininya, apa namanya, jualannya aja, brand. Tapi kalau ilmunya nggak cuma brand. Jangan lupa loh, saya jadi CEO dari tahun 81. Sampai sekarang masih CEO. Ya. Yang tugasnya membesarkan aset perusahaan. Nah, saya pernah ngalamin bangkrut juga. Nggak cuma Dewa Eka yang pernah bangkrut. Saya pernah bangkrut. Dan saya meninggalkan utang usaha yang besar juga. Ya. Kalau 7,7 miliar masih kecil. Saya 51 miliar. Itu utang usaha ketika saya tutup ya. Karena macam-macam tuh, banyak. Salah satu diantaranya karena industri saya sudah tidak relevan. Ya. Biro iklan yang cari duit dari iklan di TV udah nggak relevan. Karena apa? Karena TV-nya juga sudah melorot. Semuanya larinya ke internet. Ya. Salah satunya karena itu. Jadi pernah ngalamin itu, pernah ngalamin bangkit juga. Ya, jadi ingat ya, Anda belajar mati-matian caranya masuk bisnis. Oke, fine. Anda juga harus belajar mati-matian untuk caranya keluar dari bisnis. Jangan mati bersama bisnis Anda. Bisnisnya bangkrut, orang ikut mati. Ya. Banyak cerita seperti itu. Nah, itu saya kupas tuntas nanti sama Pak Budi kan ahlinya. Dia bagaimana dia membesarkan Sari Husada, bagaimana kemudian menjual dengan nilai yang luar biasa. Belinya cuma 4 triliun. 1 triliun aset fisik, yang 3 triliun itu aset berupa brand. Dan macam-macam lah. Ada paten dan segala macam. Waktu dijual 2 tahun kemudian udah jadi 22 triliun. Bayang itu. Mana ada CEO yang bisa bikin aset berlipat 6 kali dalam waktu 2 tahun. Itu reputasinya Pak Budi. Bukan teori itu. Itu praktek terbukti. Jadi itu yang akan kita bedah nanti. Di samping tentunya belajar masuk bisnisnya kita ajarin, belajar keluarnya kita ajarin. Ya lengkap lah.
Saya ngajarin bagaimana menjadikan bisnisnya sustain. Jadi gini, untuk memulai Anda butuh marketing, ya. Untuk sustain, untuk berusia panjang, Anda butuh brand. Nah, ketika Anda mau keluar dari bisnis, Anda butuh exit strategy. Paham ya? Berapa tahun? Kapan gue mesti exit? Ya. Minimal Anda mesti sustain itu 5 tahun. Kalau bisa 10 tahun. Kalau 10 tahun kemudian berganti generasi, Anda siapin exit strateginya. Ada yang bilang nih, sedia payung sebelum hujan. Iya betul. Karena perusahaan bisa bangkrut, tapi personal tidak bisa bangkrut. Tidak boleh bangkrut. Ya. Karena personal itu dikejar sampai ke liang kubur. Jangan salah. Kalau PT, begitu bangkrut, yang dihitung kekayaan perusahaan. Tapi kalau personal, begitu bangkrut, wah, dikejar yuk sampai ke liang kubur. Di liang kubur pun juga masih diwariskan kepada anaknya. Saya tidak berharap anak laki-laki saya berdiri di atas kuburan saya terus bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, apabila ayah saya ini memiliki hutang, silakan hubungin saya. Mate, kasihan anak saya. Jangan sampai. Ya. Itu niat pengusaha harus itu. Jangan mewariskan hutang. Ya, nah jadi ngelantur kan. Nah, habis nggak pakai ini sih, nggak pakai. Wih, ada Mbak Chandra. Queen Bee. Ada Queen Bee. Apa namanya? Madu, mana madunya? Oh, ada, udah diambil Bu Tita. Keren tuh. Malam Papi mau tanya cara menentukan biaya untuk membangun brand identity gimana ya? Ini mah receh. Pertanyaannya jangan gitu. Anda kelihatan bukan follower saya. Kalau follower saya pasti nggak nanya ini. Ini Ian Narta belum follower saya. Nah, pertanyaannya mencerminkan Anda bukan follower saya. Anda tidak mengamatin postingan saya. Postingan saya itu semua pelajaran. Kalau Anda follower saya, Anda nggak mungkin nanya biaya brand identity. Oke. Gini deh. Oh ya, tadi saya udah ngumumin ya, Pak Budi tanggal 26 sampai 29 ya. Kalau itu bukan buat pemula ya, jadi pemula jangan coba-coba untuk daftar. Walaupun Anda bayar, Anda pusing. Udah, tak ingetin dari sekarang. Sebaiknya Anda sudah punya bisnis dan sudah punya kemampuan untuk tumbuh. Baru ikut. Nah ini Chandra ini muridnya Pak Budi nih. Tapi belum jadi murid saya. Jadi dia wajib ikut nih. Untuk yang tanggal 26 sampai 29. Karena di situ, ini ya Chandra ya. Kamu kan udah belajar 12 langkah. Atau 12 pertanyaan Pak Budi yang namanya SPM kan. Nah dari SPM itu setiap langkah kita kawinkan tuh. Langkah pertama sama langkah pertamanya Pak Bi itu matching apa enggak? Langkah kedua sama langkah kedua Pak Bi matching apa enggak? Gitu. Jadi seru tuh. Anda menggabungkan ilmu dua mentor. Ya, keren tuh. Jadi banyak PR-nya ya. Brand tidak berasa sudah 11 tahun. Semangat baru muncul. Sales. Apa sih? Ya. Oke, jadi udah saya jelasin ya karena ada yang nanya sih. Jadi ini saya bikin live ini wabil khusus menjawab pertanyaan teman-teman tentang 3 workshop saya itu. 2 workshop dengan satu ini. Dengan satu webinar. Ya. Webinarnya tentang haki. Itu murah meriah, 200-an lah. Kemudian
yang dengan UI itu mempersiapkan masa pensiun, atau bagi Anda yang dipensiun dini oleh corona, itu kita ajarin gimana cara mulai bisnis. Sampai titik, nggak sampai exit sih, cuma sampai bagaimana memulai bisnis saja. Itu 900-an harganya. Terus tanggal 26 sampai 29 sama Pak Budi. Itu buat yang sudah advance. Harganya juga nggak murah. Tapi kalau dibanding dengan harga seharusnya, mungkin sekitar 30% aja. Dari 11,7 menjadi 3, sekian.